Untuk diketahui sebelum masuk ke ceritanya, ini adalah episode di mana Paki sudah mulai menjalankan aksi jahatnya untuk merusak hubungannya Sai dan Pirat. Setelah Sai mengalami keguguran kemarin, Paki kembali masuk ke dalam rumah keluarga Japan. Paki berpura-pura baik dan dengan segala tipu dayanya, dia berhasil membuat dirinya menjadi ibu pengganti untuk anaknya Pirat dan Sai. Lalu setelah dia mengandung anaknya Pirat dan Sai, dia pun mulai memainkan dramanya dengan pergi meninggalkan rumah Japan secara diam-diam, sehingga Pirat dan Sai sangat mengkhawatirkannya. Nah, di episode kali ini diawali dengan Pirat dan Sai yang berhasil menemukan Paki di sebuah kota suci di India. Melihat Pirat yang datang ke sana, Paki bertanya mengapa Pirat datang ke sini, terlebih lagi kenapa dia membawa Sai. Paki berkata bahwa dia sangat tidak suka dengan Sai dan oleh sebab itulah Paki pergi dari rumah. Sai mengatakan, "Aku tidak akan membiarkanmu membawa anakku yang sedang kau kandung itu pergi dari rumah." Pirat berkata, "Kenapa kau tidak pergi ke rumah ibu ataupun saudaramu? Dan kenapa kau malah memilih tempat ini?" Paki mengatakan dia ke sini karena dia merindukan Samrat. Dan dia ingin melayani anak-anak yatim di sini seperti apa yang biasa dilakukan oleh Samrat. Pirat kemudian meminta Paki untuk pulang karena semua keluarga sangat mengkhawatirkan dirinya. Namun Paki menolak karena dia tidak mau pulang jika masih ada Sai di rumah Japan. Sai mengatakan bahwa Paki harus pulang karena Sai tidak mau bayinya kenapa-kenapa. Mendengar itu, Paki meminta Sai untuk berhenti berbicara omong kosong dan dia menyuruh Sai untuk pergi dari hadapannya. Paki pun ingin meninggalkan mereka tetapi dihalangi oleh Sai. Sai mengatakan bahwa Sai telah berjanji kepada keluarga untuk membawa Paki pulang. Paki mengatakan, "Aku akan pulang jika kau mengikuti syarat yang aku berikan." Paki kemudian meminta Sai untuk tidak memaksanya tanda tangan pada formulir persetujuan tersebut. Paki juga meminta agar Sai tidak mencampuri urusan kehamilannya, karena Paki tidak ingin berurusan dengan Sai yang mentalnya tidak stabil. Mendengar itu, Pirat meminta agar Sai menyetujuinya, sehingga Sai pun setuju dengan persyaratannya Paki. Kemudian Sai dan Pirat membawa Paki kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, keluarga menjadi bahagia melihat Paki yang sudah kembali. Sonali bertanya kemana saja Paki pergi. Paki mengatakan dia pergi ke Mahabaleswar untuk menenangkan pikirannya. Sedangkan Bapani juga berkata bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Paki, terutama Sai, agar anak yang dikandung oleh Paki tidak terganggu. Sai mencoba akan membela dirinya yang terus disalahkan oleh Paki. Tetapi Pirat meminta Sai untuk tidak mengatakan apapun yang akan mengganggu Paki untuk saat ini karena dia tidak mau Paki pergi lagi membawa bayinya. Kemudian dengan manja dan ngeselinnya, Paki lampir ini lalu meminta Pirat untuk mengantarnya istirahat di kamar. Mendengar itu, Pirat pun setuju. Sementara itu, Aswini bertanya kepada Sai mengapa dia menyetujui persyaratan dari Paki. Sedangkan Paki sudah jelas-jelas menginginkan Sai menjauh dari bayinya sendiri. Sai mengatakan bahwa dia tidak mempunyai pilihan lain lagi dan dia tidak mau melihat bayinya kenapa-kenapa karena Paki. Di malam harinya Sai memeriksa lemari. Pirat bertanya apa yang Sai lakukan. Tetapi Sai bertanya kembali kepada Pirat apakah Pirat sudah tidak marah lagi kepadanya. Pirat mengatakan tidak karena Sai telah menyetujui persyaratan dari Paki. Sai mengatakan, "Aku terpaksa melakukan itu karena aku diperas oleh Paki." Mendengar itu, Pirat meminta kepada Sai agar tidak menekan Paki terlalu berlebihan, karena bisa saja hal itu akan menyebabkan Paki melakukan sesuatu yang membahayakan Paki dan bayi mereka. Kemudian Paki si ngeselin ini menelpon Pirat dan dia memintanya untuk datang ke kamarnya. Mendengar itu, Pirat mengatakan kepada Sai jika Paki membutuhkannya, lalu dia langsung pergi ke kamarnya Paki. Sai pun merasa cemburu dengan itu, tetapi Pirat tidak memperdulikannya. Pirat datang menemui Paki dan bertanya apakah Paki membutuhkan sesuatu. Dengan manjanya Paki mengatakan bahwa dia menginginkan es krim. Pirat mengatakan akan membawakan es krim untuk Paki.
Tetapi Paki berkata bahwa dia mau Pirat mengajaknya keluar untuk membeli es krim tersebut. Mendengar itu, Pirat pun lagi-lagi setuju dengan Paki. Mereka lalu berjalan keluar. Sai yang melihat itu merasa patah hati, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa demi keselamatan bayinya. Setelah itu, Aswini datang menghampiri Sai. Aswini bertanya apakah dia baik-baik saja ketika melihat Pirat dan Paki keluar. Sai mengatakan tidak apa-apa karena Paki sedang mengandung bayinya Sai. Kemudian pada saat itu, Sai tiba-tiba saja merasa pusing sehingga membuat Aswini menjadi khawatir. Tetapi Sai mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja dan dia akan meminum obat. Tidak lama setelah itu, Pirat kemudian kembali dengan membawakan es krim kesukaannya Sai. Melihat itu, Sai merasa senang. Akan tetapi dia kemudian merasa mual ketika mencium bau es krim tersebut. Sai pun pergi ke kamar mandi. Melihat itu, Pirat merasa bingung apa sebenarnya yang terjadi. Keesokan harinya, Paki berjalan ke ruang tamu sambil bersin-bersin. Bapani bertanya apa yang terjadi. Sai kemudian datang ke sana dan mengatakan jika tadi malam Paki dan Pirat keluar untuk membeli es krim. Oleh sebab itulah dia menjadi peluh. Kemudian Sai akan membuatkan ramuan untuk Paki. Tetapi dengan kasar Paki pun menolaknya. Sai mengatakan bahwa dia melakukan semua itu demi kebaikan bayinya. Sai pun pergi ke dapur untuk membuatkan ramuan. Namun seketika itu Sai kembali merasa mual sehingga ia pun pergi ke kamar sambil berlari menutup mulutnya. Melihat itu, Pirat bertanya kepada Aswini apa sebenarnya yang terjadi kepada Sai. Tetapi Bapani menjawab dan mengatakan bahwa itu gejala kehamilan. Keluarga menjadi terkejut mendengar itu. Aswini merasa gembira mendengarnya dan bertanya apakah Sai hamil kembali. Tetapi Pirat sendiri tidak percaya dan dia mengingatkan keluarga mengenai perkataannya dokter bahwa Sai tidak bisa menjadi seorang ibu setelah dia keguguran di waktu itu. Sonali juga mengatakan bahkan jika Sai hamil lagi, bayinya tidak akan pernah bisa selamat. Bapani mengatakan, aku telah melihat banyak keajaiban yang terjadi, bahwa seseorang bisa saja menjadi seorang ibu kembali meskipun dia telah divonis tidak bisa memiliki anak oleh dokter. Kemudian Sai pun kembali lagi dengan keadaan yang masih pusing. Melihat itu, keluarga menjadi sangat bahagia. Sai meminta keluarga untuk tidak terlalu berharap tentang gejala kehamilannya karena dokter telah mengatakan jika Sai tidak bisa hamil lagi. Mansi dan Pirat lalu meminta Sai untuk memeriksa ke dokter. Sai mengatakan akan memeriksanya, tetapi dia meminta keluarga untuk tidak terlalu berharap supaya mereka nantinya tidak kecewa. Sai meminta semua keluarga untuk menjaga Paki karena Paki sudah jelas-jelas telah mengandung bayinya Pirat dan Sai. Sedangkan Paki sendiri yang mengetahui gejala kehamilannya Sai, ia pun menjadi khawatir. Karena jika sampai Sai benar-benar hamil kembali, maka perhatian Pirat akan kembali tertuju kepada Sai. Beberapa saat kemudian, keluarga Capan sedang melakukan upacara baby shower untuk Paki yang sedang mengandung. Keluarga juga berharap semoga Sai benar-benar hamil dan mereka ingin mempunyai cucu dari Sai. Melihat keluarga yang sangat memanjakan Sai, Paki merasa iri. Paki berpikir bahwa semua keluarga dan Pirat benar-benar akan melupakan Paki ketika bayinya Sai benar-benar telah lahir. Paki tidak mau hal itu terjadi. Di sisi lain, Pirat juga sedang menyiapkan Sai untuk upacara tersebut. Sai mengatakan acara ini adalah acaranya Paki dan kenapa Pirat menyiapkan Sai. Pirat mengatakan jika Sai adalah ibu dari anak yang dikandung oleh Paki, jadi Pirat harus menyiapkan Sai juga. Lalu dengan kebahagiaan, Pirat pun menggendong Sai. Aswini kemudian datang ke sana untuk memanggil Sai dan dia melihat mereka yang sedang bermesraan. Melihat itu, Sai dan Pirat pun menjadi gugup. Kemudian Aswini memuji penampilannya Sai dan dia mengatakan jika Sai terlihat sangat cantik dan wajahnya berseri-seri seperti ibu hamil. Aswini meminta mereka untuk bersiap-siap, lalu Aswini pun pergi dari sana. Beberapa saat kemudian Sai dan Pirat turun ke bawah dan mereka melihat para tamu yang sudah menunggu.
Sai kemudian memuji Paki atas penampilannya. Namun dengan sewot karisma mengatakan bahwa Sai lebih cantik daripada Paki. Seolah-olah ini adalah acara baby showernya Sai. Bapani bertanya mengapa Aswini menyiapkan Sai seperti dia yang akan melakukan ritual ini. Aswini mengatakan bahwa Piratlah yang telah menyiapkan Sai seperti ini dan bukan Aswini. Para tamu juga memuji Sai atas penampilannya. Paki lampir ke Parat yang mendengar itu lagi-lagi merasa sangat cemburu. Apalagi ketika melihat Pirat dan Sai yang sedang berfoto romantis. Tentunya jenggotnya Paki merasa terbakar menahan cemburu meskipun dia tidak memiliki jenggot. Paki berkata di dalam hatinya bahwa secepatnya dia akan menghilangkan senyuman di wajahnya Sai. Setelah acara itu hampir selesai, Pirat mendapatkan teleponan dari kantor sehingga dia pun bergegas pergi. Sedangkan Paki bertanya kepada Sai mengapa ia terlihat sangat bahagia. Sai mengatakan dirinya bahagia karena sebentar lagi anak yang dikandung oleh Paki akan lahir. Tetapi tak disangka Paki malah mengatakan bahwa dia tidak akan memberikan anak itu kepada Sai. Mendengar itu Sai merasa sangat terkejut. Paki lampir tak tahu malu lanjut mengatakan bahwa dia akan menamai anak itu dengan namanya sendiri dan juga namanya Pirat. Sai berkata, "Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Begitu anakku lahir, maka aku akan merebutnya darimu. Kau tidak bisa berbuat seenaknya kepada bayiku." Mendengar itu, Paki merasa sangat kesal. Di sore harinya, Pirat melihat Sai yang sedang melamun dan bertanya kenapa Sai melamun. Mendengar itu, Sai mengingat perkataannya Paki yang ingin merebut bayinya Sai. Sai berpikir jika dia memberitahu Pirat mengenai hal itu, Pirat tentunya tidak akan percaya kepadanya karena Paki akan melakukan drama. Sehingga Sai pun bersandar di bahunya Pirat dan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun merebut bayi mereka. Pirat bertanya siapa yang akan merebutnya. Sai mengatakan siapa saja yang berniat jahat. Mendengar itu, Pirat pun tidak mengerti maksudnya Sai. Keesokan harinya, Pirat membawakan sarapan untuk Paki dan dia melihat Paki yang sedang menonton video persalinan di HP-nya. Pirat kemudian memintanya untuk berhenti menonton itu karena itu akan membuatnya takut. Tak lama kemudian, bayinya pun menendang-nendang perutnya Paki. Melihat itu, Pirat merasa gembira dan dia mencoba mengobrol dengan bayinya. Sedangkan Paki memainkan dramanya dan berkata dengan kesedihan, "Aku tidak akan bisa lagi menjadi ibu bayi ini begitu dia lahir ke dunia." Mendengar itu, Pirat meminta Paki untuk tidak berpikir begitu karena Paki bisa bermain bersama bayi ini kapanpun dia mau. Bapani kemudian datang ke sana dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Pirat sangatlah benar. Bapani juga memberitahu Pirat dan Paki bahwa Bapani, Sonali dan juga Omkar akan pergi ke pesta, sedangkan Sai akan pergi bekerja. Oleh karena itu dia meminta kepada Pirat untuk tidak pulang bertugas terlalu lama, karena takutnya terjadi apa-apa kepada Paki yang sendirian di rumah. Dan singkat cerita ketika Pirat sedang berdiskusi di tempat kerjanya, ia pun teringat bahwa Paki sendirian di rumah. Di sisi lain, Paki yang hendak turun dari tangga hampir saja akan terjatuh. Ia merasakan sakit dan menelpon Pirat untuk segera pulang. Mengetahui hal itu, Pirat kemudian mencoba menelpon Sai, tetapi tidak diangkat karena Sai sedang menangani operasi di rumah sakit. Asistennya Sai lalu mengangkat teleponan dari Pirat dan dia memberitahu Pirat bahwa Sai sedang sibuk menjalankan operasi. Pirat pun meminta asisten tersebut untuk menyuruh Sai segera pulang jika dia sudah selesai karena ada keadaan yang darurat. Kembali kepada Paki yang sedang menelpon Bapani dan berkata bahwa dia akan segera melahirkan. Mendengar itu, Bapani lalu memberitahu keluarga untuk segera pulang. Sementara Pirat yang di tengah perjalanan, dia terjebak macet serta hujan besar. Sehingga dengan itu Pirat pun turun dari mobil dan berlari menuju rumah. Dan singkatnya Pirat pun sampai dengan tepat waktu, lalu dia menggendong Paki ke sofa dan menenangkannya. Pirat mencoba menelpon ambulan, akan tetapi tidak ada yang bisa datang karena terganggu oleh genangan air hujan.
Setelah itu, saya menelpon Pirat dan memberitahunya bahwa dia juga tidak dapat menemukan ambulan. Saya lalu menyuruh Pirat untuk melakukan sendiri persalinannya Paki melalui instruksinya saya. Paki yang mendengar itu berteriak kepada saya dan mengatakan jika saya sudah gila. Pirat meminta Paki untuk tenang karena mereka tidak ada pilihan lain lagi selain ini. Saya kemudian melakukan video call melalui laptop dan dia mengarahkan Pirat untuk melakukan persalinan. Dan mau tidak mau persalinan tersebut pun dilakukan oleh Pak Inspektur dengan mengikuti instruksi dari saya. Saya dan keluarga yang tidak berada di rumah pun berdoa kepada dewa agar Paki dan bayinya baik-baik saja.